إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman, Sido Sermo Indah, Surabaya rahimakumullah. Marilah momentum yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, saudara yang saya hormati, ketika Al-Quran ditulis kembali dan dikumpulkan menjadi satu di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, selaku ketua panitia Zaid bin Thabit dan koordinator lapangan adalah Umar bin Khattab, sehingga tidak satupun sahabat yang berani membawa ayat Al-Quran yang dibuat-buat, kecuali benar dia mempunyai dokumentasi atau hafalan dan membawa satu saksi bahwa ayat itu benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua sudah ditulis kembali oleh Zaid bin Thabit, ada dua ayat terakhir surat Al-Bara'ah atau At-Taubah yang belum ada satupun sahabat yang menyetorkan dokumentasi atau hafalan itu. Kemudian ada satu orang yang datang kepada Umar bin Khattab dan Zaid bin Thabit mengatakan bahwasanya aku punya ayat Al-Quran, dua ayat terakhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Umar melihat orang itu dan orang itu tidak membawa saksi, namun Umar mengatakan, kamu cukup tanpa saksi pun dua ayat ini diterima dan ditulis oleh Zaid bin Thabit, sehingga terkumpullah seluruh ayat-ayat Al-Quran tertulis kembali dan ditulis oleh panitia yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Kenapa orang ini spesial? Tidak membawa saksi namun diterima. Padahal Umar bin Khattab sangat ketat menyeleksi hafalan dan dokumentasi ayat Al-Quran para sahabat. Orang tersebut, ma'asyiral muslimin, bernama Khuzaimah bin Thabit. Itulah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan dua ayat terakhir surat At-Taubah. Apa rahasia Khuzaimah bin Thabit sehingga dia tanpa saksi pun diterima oleh Umar bin Khattab? Ternyata dia punya rekam jejak yang sangat luar biasa dan spesial di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis panjang riwayat Imam An-Nasai bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi oleh orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu membawa kuda untuk dijual kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya tentang harganya dan akhirnya deal di antara mereka berdua, orang Arab Badui dan Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan, tunggu sebentar, aku pulang untuk mengambil uang. Namun ternyata ketika Rasulullah tidak ada, dia menawarkan kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi lagi. Ketika Rasulullah kembali, loh,
bukankah tadi kita sudah deal, sudah sepakat bahwasanya kudamu aku beli dengan harga sekian? Orang Arab Badui tadi mengatakan, tidak ada kesepakatan di antara kita. Kalau memang kita sudah sepakat, coba siapa saksinya? Rasulullah terdiam, ma'asyiral muslimin, karena memang saat itu tidak ada satupun orang yang menyaksikan akad antara Rasulullah dan orang Arab Badui tersebut perihal jual beli kuda. Ketika Rasulullah kebingungan dan Rasulullah mengatakan, tetap kamu tadi sudah sepakat dengan saya, sehingga semakin suara itu semakin keras didengar oleh para sahabat lainnya. Akhirnya berkerumun para sahabat itu, dan mereka tahu, oh ternyata Rasulullah tidak mempunyai saksi perihal akad jual beli tadi. Kemudian Khuzaimah bin Thabit mengatakan, saya saksinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyepakati, dan orang Arab Badui tadi juga sudah mengiyakan bahwa kuda itu dijual kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya orang Arab Badui tadi tidak bisa berkata apapun, dan kuda itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harga yang sudah disepakati. Ketika orang-orang sudah bubar, Rasulullah kemudian memanggil Khuzaimah bin Thabit. Ya Khuzaimah, bagaimana engkau menyaksikan akad jual beli saya, kesepakatan saya dengan orang Badui tadi, sedangkan engkau tidak ada? Aku tidak melihatmu, kata Rasulullah. Khuzaimah bin Thabit menjawab dengan sangat sederhana sekali, ma'asyiral muslimin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jikalau untuk urusan Tuhan, urusan akhirat, urusan siksa, urusan surga neraka, aku percaya kepada engkau wahai Rasul. Urusan agama aku percaya kepada engkau wahai Rasul. Lalu kenapa untuk urusan seekor kuda saja saya masih meragukan engkau wahai Rasul? Sudah pasti engkau benar terhadap kesepakatan itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjuluki Khuzaimah bin Thabit dengan julukan Dzusyahadatain, orang yang mempunyai sama halnya dengan dua saksi, sehingga ketika apapun itu harus disaksikan dua orang, maka cukup Khuzaimah bin Thabit seorang diri yang bisa menyamai dua orang saksi. Sehingga ketika dia menyetorkan dua ayat terakhir surat At-Taubah, Umar bin Khattab mengatakan, engkau wahai Khuzaimah bin Thabit yang dijuluki oleh Rasulullah SAW seseorang yang sama dengan persaksiannya dua orang, sehingga engkau tidak butuh lagi saksi untuk benar-benar menyatakan ayat Al-Quran, dua ayat terakhir surat At-Taubah itu benar-benar dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahullah, kita belajar dari Khuzaimah bin Thabit. Kita semua percaya kepada Rasulullah tentang surga neraka, tentang Allah, tentang siksa, tentang kenikmatan nanti di akhirat, tentang alam kubur. Kita semua percaya dengan ajaran Islam. Maka tentu kita juga harus percaya bahwa Rasulullah SAW memberikan keteladanan melalui hadis sunnah yang harus kita teladani dan kita laksanakan. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istri beliau, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan anak cucu beliau, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan kaum du'afa, orang-orang yang lemah secara fisik, secara finansial. Kita harus percaya setiap para kiai, para ustadz di bulan Maulid ini menceritakan kepada kita tentang akhlak-akhlak Rasulullah, kepribadian-kepribadian Rasulullah. Tinggal kita terima, kita percaya, lalu kita teladani. Pertanyaan besar, bertahun-tahun kita merayakan
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan besar itu yang sering diulang oleh guru-guru kami, syekh-syekh kami di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah seberapa jauh kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk bisa terus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladani akhlak, sifat-sifat beliau. Maka mari di bulan Maulid ini kita datangi majelis-majelis yang di situ menceritakan dan menjelaskan tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.